Halo Sobat Instor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idchannel.com dan IDIK TV bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemberi Redaksi Digital IDIK Channel. Sobat Instor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula aktivitas investasi Anda sejauh ini? Masih bertahan di pasar saham atau taking cash jadi pilihan? Ya, Sobat Investor, sebagaimana kita tahu, kondisi geopolitik yang terjadi di berbagai wilayah terus menjadi salah satu parameter penting dalam pergerakan bursa saham, baik di level domestik maupun internasional. Salah satu yang utama tentu perkembangan yang terjadi di Selat Hormuz, di mana Iran masih kukuh untuk menutup akses strategis tersebut bagi kapal-kapal berbendera negara sekutu Amerika Serikat. Hal ini tak lepas dari serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap negeri para mullah tersebut sejak 28 Februari 2026 lalu. Di tengah perseteruan yang belum juga mereda, pihak Iran mencoba memainkan salah satu kartu truf mereka, yaitu kuasa wilayah atas Selat Hormuz, yang notabene merupakan jalur sangat strategis dalam ekosistem minyak dan energi global, di mana lebih dari 20 hingga 30% pasokan minyak dunia atau sekitar 20,3 juta barel per hari didistribusikan melalui jalur tersebut. Tak hanya minyak mentah, jalur Selat Hormuz juga sangat krusial bagi ekosistem gas alam cair global dengan 19-20% dari total volume perdagangan LNG global. Juga melintasi selat tersebut setiap harinya. Praktis dengan posisi yang demikian strategis tersebut, penutupan Selat Hormuz terbukti membuat harga minyak global melonjak signifikan hingga sempat menyentuh angka $130 Amerika Serikat per barel. Jauh dari rata-rata harga harian saat jalur tersebut terbuka secara normal. Atas penutupan ini, Amerika Serikat pun murka dan sempat meminta NATO dan negara-negara Eropa untuk turut bergabung memerangi Iran. Tak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menebar ancaman bakal menugaskan angkatan lautnya untuk melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal tanker milik negara-negara sekutunya agar dapat melintas dengan aman di Selat Hormuz. Namun sejauh ini Iran masih bergeming dan ngotot untuk tetap menutup kawasan strategis yang berada dalam teritori wilayahnya tersebut. Bahkan seolah menyindir kejumawaan Amerika Serikat, Iran justru meminta agar seluruh kapal yang melintas untuk dapat bertransaksi minyak dengan tanpa menggunakan dolar Amerika Serikat, melainkan yuan Cina, demi dapat diizinkan untuk melintas dengan aman. Di lain pihak, di tengah belum rampungnya persoalan tarik ulur kepentingan di Selat Hormuz, ancaman serupa rupanya juga mulai terjadi di kawasan terusan Panama, di mana Cina secara tiba-tiba melakukan penahanan atas kapal-kapal berbendera Panama sebagai buntut dari konflik di daerah tersebut yang belum juga usai sejak 1989 silam. Sebagai informasi, kisruh di daerah tersebut bermula dari invasi yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap negara-negara persimpangan dunia tersebut demi menggulingkan pemerintahan Panama saat itu di bawah kepemimpinan Noriega. Sama dan sebanding dengan tuduhan yang dilancarkan Amerika terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Amerika saat itu juga menuding Noriega terlibat dalam perdagangan narkoba lintas negara. Meski publik juga tahu bahwa serangan tersebut tak lepas dari posisi strategis terusan Panama terhadap perekonomian Amerika dengan berada di antara Samudra Atlantik dan Pasifik, sehingga dimanfaatkan oleh sedikitnya 5% dari total perdagangan dunia. Sementara bagi Amerika Serikat, tak kurang dari 72% lalu lintas kontainer perdagangannya juga sangat bergantung pada jalur tersebut, karena dapat memangkas jarak pelayaran hingga 13.000 km, sehingga berdampak besar terhadap efisiensi biaya logistik yang harus dikeluarkan. Karenanya dengan menguasai Panama, Amerika Serikat tentu menjadi sangat diuntungkan. Dan hal tersebut terus berlaku dengan posisi Panama sebagai sekutu strategis Amerika Serikat. Hingga pada Januari 2025 lalu, pihak AS diketahui telah mengintervensi pemerintahan Panama untuk memutuskan secara sepihak kerjasama konsensi antara Panama dengan perusahaan asal Hong Kong, yaitu Hutchinson. Lewat kerjasama yang telah terjalin sejak 1997 tersebut,
C.K. Hutchinson mendapat kewenangan penuh atas kuasa operasional di Terminal Balboa dan Cristobal yang mengapit sisi Pasifik dan Atlantik di terusan Panama. Sebagai gantinya, pemerintah Panama mengalihkan kewenangan operasional tersebut kepada dua anak perusahaan asal Amerika Serikat dan Eropa, yaitu Marks IPM Terminals dan Terminal Investment Limited milik Mediterranean Shipping Company atau MSC sebagai operator pelabuhan sementara dengan durasi perjanjian selama 18 bulan. Aksi intervensi ini diyakini merupakan aksi darurat dari Amerika Serikat yang mulai khawatir makin menguatnya kekuasaan Cina di terusan Panama. Sementara dari pihak Cina yang tak terima atas pemutusan kerjasama secara sepihak tersebut, meresponnya dengan melakukan penahanan terhadap kapal-kapal berbendera Panama yang beroperasi di dua terminal tersebut. Menurut Komisi Maritim Federal Amerika Serikat atau FMC, langkah penahanan yang dilakukan Cina saat ini telah jauh melampaui batas historis yang pernah terjadi selama ini. Dengan jumlah kapal yang ditahan mencapai 70 unit hanya dari pertengahan Maret 2026 lalu. Praktis dengan masifnya aksi penahanan ini tentu berdampak luas terhadap urat nadi perekonomian Amerika Serikat yang langsung berdampak pada tersendatnya pasokan berbagai kebutuhan pokok yang membuat harga menjadi melonjak sangat signifikan. Jadi belum ada titik terang atas aksi saling sita tersebut. Justru pihak C.K. Hutchinson diketahui telah meluncurkan gugatan arbitrase internasional terhadap otoritas Panama dengan tuntutan ganti rugi lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat dengan tuduhan telah melakukan penyitaan secara ilegal terhadap aset perusahaan yang ada di dua terminal tersebut. Tak berhenti sampai di situ, langkah penutupan jalur strategis juga bakal segera dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman sebagai bentuk dukungan jaringan militan tersebut terhadap Iran yang tengah berseteru dengan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataan resminya, pihak Houthi mengaku telah bersiap untuk menutup Selat Bab al-Mandeb di Laut Merah yang berisiko melumpuhkan distribusi minyak global, sekaligus memperparah potensi krisis energi dan merebak menjadi krisis ekonomi di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Bagi yang belum tahu, Selat Bab al-Mandeb merupakan jalur vital dalam ekosistem energi global dengan berfungsi sebagai penghubung utama antara Laut Merah dan Teluk Aden di Samudra Hindia yang notabene merupakan rute pelayaran minyak dan bahan bakar paling sibuk di dunia. Dengan posisinya yang demikian strategis tersebut, opsi penutupan Selat Bab al-Mandeb tentu menjadi ancaman lanjutan setelah ditutupnya Selat Hormuz yang dapat memicu harga minyak dan gas dunia semakin melonjak lebih tinggi. Memang penutupan Selat Bab al-Mandeb ini masih berupa ancaman yang belum benar-benar dilakukan oleh pihak Houthi. Namun jika eskalasi perang Iran melawan Amerika dan Israel tak kunjung mereda, potensi lonjakan harga minyak dan gas global yang semakin tinggi sepertinya bukan isapan jempol belaka. Jadi bagaimana Sobat Investor? Sudah siapkah Anda dengan skenario yang cukup mengkhawatirkan ini? Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.